Selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya nyuruh komputer buat ngerjain sesuatu untuk kita? Nah, kalau pernah, Anda udah ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal bareng-bareng ambil langkah pertama kita di dunia coding pakai Python. Yuk kita mulai petualangannya. Mungkin sering ya kita mikir, duh, andai aja komputer bisa ngelakuin ini otomatis. Nah, itulah inti dari programming. Programming itu pada dasarnya adalah cara kita ngobrol sama komputer, ngasih perintah ke dia. Dan Python ini bisa dibilang bahasa yang paling asyik buat mulai percakapan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya Python itu? Anggap aja ini awal petualangan coding Anda. Gini deh, bayangin sebuah program itu kayak naskah film. Sederhana banget. Aktor kan baca naskah, baris per baris, dialog per dialog. Nah, komputer juga gitu. Dia bakal baca kode yang Anda tulis satu per satu, berurutan, persis seperti perintah Anda. Jadi Anda sutradaranya, Anda penulis skenarionya, dan komputer ya dia aktor yang nurut banget. Simpel kan? Terus, kenapa harus Python? Kan banyak banget bahasa lain. Jawabannya simpel. Karena Python itu ramah banget buat pemula. Bahasanya tuh mirip banget sama bahasa Inggris sehari-hari, jadi gampang dibaca, gampang dimengerti, bahkan buat orang yang belum pernah ngoding sama sekali. Plus, Python ini serbaguna banget. Mau bikin website? Bisa. Analisis data? Bisa juga. Keren kan? Nah, setiap petualang kan butuh peralatan ya. Sekarang, kita kenalan sama alat-alat dasar yang bakal jadi teman baik Anda di dunia coding. Oke, alat pertama yang paling penting namanya variabel. Gampangnya, bayangin aja variabel itu kayak kotak penyimpanan yang Anda kasih label. Misalnya, Anda punya kotak, Anda kasih label nama underscore user, terus isinya ya nama orang. Atau kotak lain labelnya score, isinya ya angka. Jadi variabel ini fungsinya buat nyimpen informasi, biar program kita bisa ingat. Nah, informasi yang kita simpen di kotak-kotak tadi itu ada jenisnya. Gampangnya, kita kenalan dulu sama dua yang paling dasar. Pertama, ada string. Ini buat nyimpen teks apa aja. Pokoknya yang huruf-huruf, kayak halo dunia gitu. Kedua, ada integer. Nah, ini khusus buat bilangan bulat, kayak angka 10, 25, 100. Jadi, teks itu string, angka bulat itu integer. Oke, kita udah bisa nyimpen data. Terus gimana cara nampilinnya? Gampang, kita pakai perintah print. Waktu Anda ngetik print hello world, itu artinya Anda lagi nyuruh komputer, hey, tampilin teks ini di layar. Dan boom, muncul tulisannya. Ini tuh udah kayak tradisi di dunia coding, program pertama semua orang. Momen aha pertama Anda. Bukti nyata kalau Anda udah bisa ngobrol sama komputer. Oke, nampilin pesan doang sih, keren. Tapi, bakal lebih seru lagi kalau program kita bisa interaktif kan? Bisa ngobrol bolak-balik sama kita. Nah, sekarang kita coba bikin komunikasi dua arah. Dan kuncinya ada di sini, perintah input function. Perintah ini bikin program kita jadi bisa mendengarkan. Jadi waktu input function jalan, programnya bakal diam dulu, nungguin kita ngetik sesuatu terus tekan enter. Ini cara program kita buat nanya, misalnya, nama kamu siapa? Terus dia nunggu jawaban dari kita. Keren kan? Nah, setelah program kita bisa dengerin masukan dari kita bisa bikin dia jadi lebih pintar. Caranya, kita ajarin dia buat bikin keputusan, pakai logika jika maka yang simple banget. Misalnya, jika tebakan angkanya benar, maka tampilin pesan, hore, kamu menang. Tapi jika salah, maka kasih petunjuk. Jadi programnya bisa mikir sendiri. Teori cukup, sekarang waktunya praktek. Kita bakal gabungin semua yang udah kita pelajarin barusan buat bikin sesuatu yang seru. Sebuah game sederhana, tebak angka. Walaupun simple, ini proyek pertama yang bakal ngasih kepuasan banget. Siap? Oke, step 1. Tiap game tebak angka pasti butuh angka rahasia kan? Nah, biar adil, jangan kita yang milih. Biarin komputer aja yang nentuin secara acak. Caranya, kita impor dulu modul random. Anggap aja kita lagi nambahin skill baru ke Python kita. Setelah itu, baru deh kita bisa pakai perintah randint buat bikin angka acak, misalnya antara 1 sampai 10. Langkah kedua, kan nggak seru kalau baru salah nebak sekali, gamenya langsung udahan. Nah, makanya kita butuh yang namanya loop atau perulangan. Kita pakai while true. Artinya apa? Artinya, hey komputer, ulangin terus perintah yang ada di bawah ini, jangan berhenti sampai nanti aku kasih tahu kapan harus stop. Jadi dia bakal nanya tebakan terus-menerus. Langkah ketiga, di dalam loop tadi, kita pakai input lagi buat minta tebakan dari pemain. Tapi lihat deh, ada integer di depannya. Ini penting banget.
Kenapa? Karena input itu selalu ngasih hasil dalam bentuk teks alias string, bahkan kalau kita ngetik angka. Nah, fungsi integer ini buat ngubah teks 5 jadi angka 5 beneran. Biar apa? Biar bisa kita bandingin sama angka rahasia kita. Dan inilah otaknya game kita. Di langkah keempat ini kita pakai if, elif, sama else buat ngecek tebakannya. Logikanya gini, jika tebakan lebih kecil dari angka rahasia, kita kasih tahu terlalu rendah. Jika lebih besar, kita bilang terlalu tinggi. Nah, kalau nggak lebih kecil dan nggak lebih besar, artinya pas. Kita cetak, selamat Anda benar. Terus kita pakai perintah break buat keluar dari loop dan nyelesain gamenya. Selesai. Gimana? Keren kan? Selamat, Anda baru aja bikin game pertama Anda. Tapi ini baru pemanasan loh. Yuk kita intip sedikit gimana konsep-konsep simple ini bisa dipakai buat ngebangun aplikasi yang jauh lebih gede dan rumit. Oke, untuk game kita tadi, semua kode ditaruh di satu file itu nggak masalah. Kan simple. Tapi coba bayangin, kita bikin aplikasi sekelas Tokopedia atau Shopee, kalau semua kodenya dijadiin satu file, wah bisa pusing 7 keliling. Nah, disinilah konsep keren bernama pemrograman berbasis objek atau OOP masuk. Idenya, daripada punya satu naskah raksasa, mending kita pecah-pecah kodenya jadi bagian-bagian logis, kayak objek produk, objek pelanggan, objek ranjang, jadi lebih rapi. Nah, ini contohnya. Coba lihat struktur file dari aplikasi Fashion Shop ini. Kelihatan kan? Setiap bagian penting punya rumahnya sendiri, punya filenya sendiri. Ada file buat stock item, ada file buat fashion shop, dan seterusnya. Masing-masing ini adalah objek. Dengan cara kayak gini, kalau ada masalah atau mau nambah fitur baru, kita tinggal fokus ke file yang relevan aja. Jauh lebih gampang buat diurus. Apalagi kalau aplikasinya makin gede. Jadi, dari cuma bisa nampilin Hello World, sampai sekarang Anda bisa bikin game yang interaktif dan bahkan udah ngintip cara kerja aplikasi besar. Anda sebenarnya udah punya semua alat dasarnya. Fondasinya udah ada. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, bisa nggak ya saya ngoding? Tapi pertanyaannya sekarang,